Ya, ini bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk dan entitas anak yang akan dibacakan oleh Nabila Maulida, Rafni Balkis, Muhammad Fatih, Puri Ayu, Aula Rizky, dan El Azhar Ibrahim. Untuk slide yang pertama akan dibacakan oleh Aula Rizky. Kepada Aula Rizky dipersilakan. Gambaran umum perusahaan Astrindo Nusantara Infrastruktur atau bisa dibilang BP. BP didirikan pada tanggal 19 April 2007 dengan nama PT Macau Oil Engineering and Technology dan beberapa kali melakukan perubahan nama menjadi Benakat Petroleum Energy Tbk pada 30 September 2009, lalu menjadi Benakat Integra Tbk pada 24 Oktober 2013 dan yang sekarang menjadi Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk pada 15 Oktober tahun 2018. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk terdaftar sebagai entitas dalam usaha efek atau IDX, yaitu pembangunan, perdagangan, pertambangan, perindustrian, dan jasa. BP adalah perusahaan induk yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, serta energi yang terintegrasi di Indonesia. Next. Selanjutnya, proses bisnis dan siklus hidup atau life cycle perusahaan. Perusahaan pada tahun 2017, perusahaan memiliki 3 entitas usaha dan 1 unit bisnis yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Perusahaan terus berupaya memperluas bidang usaha perseroan dengan melakukan diversifikasi produk dan jasa yang terintegrasi di bidang sumber daya energi. Pada umumnya, siklus hidup BP adalah pengembangan di bidang sumber daya energi yang dimana itu minyak dan gas bumi. BP melaksanakan strategi efektif untuk pengembangan energi terintegrasi yang memiliki dan mengoperasikan infrastruktur pertambangan melalui anak perusahaannya PT Astrindo Mahakarya Indonesia dan PT Mega Abadi Jaya Tama yang meliputi aset-aset berupa pelabuhan batubara, crusher, overland, conveyor atau bisa dibilang OLC. Next. Selanjutnya ada strategi perusahaan. Berikut strategi perusahaan yang sudah dilakukan oleh PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk dan entitas anaknya. Yang pertama, ada penerapan tata kelola perusahaan yang baik, disingkat dengan GCG, terutama terkait pengelolaan risiko bisnis. Penerapan GCG yang konsisten dan berkomitmen diyakini akan menjadi tulang punggung pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, pada tahun 2017, perseroan telah melakukan divestasi usaha di segmen minyak dan gas bumi guna berfokus pada bisnis infrastruktur pertambangan. Dan yang terakhir, memberi pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sebagai upaya menjaga kualitas produk, perseroan menerapkan proses kerja yang berkualitas dan terstandarisasi baik pada usaha infrastruktur pertambangan, batubara, maupun minyak dan gas bumi. Next. Nah, di sini ada market capitalization perusahaan manufaktur atau market kapitalisasi perusahaan. Nah, ada Surya Esa Perkasa. Berdasarkan data di sini dapat dilihat bahwa Surya Esa Perkasa atau bisa disingkat ESA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dengan market kapitalisasi tertinggi, yaitu bukan perusahaan yang nilainya itu tertinggi dibandingkan dengan yang lain. Hal tersebut menetapkan ESA sebagai market leader perusahaan manufaktur dengan nilai kapitalisasi pasar yang tertinggi di seluruh Indonesia. Sedangkan BP sendiri atau PT Astrindo Nusantara Infrastruktur itu menempatkan di posisi kedua yang bersamaan dengan nilai L-Nusa yang sebesar 24,25%. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu El Azhar Ibrahim.
Dan kita langsung masuk ke analisis laporan keuangan. Di poin pertama kita menganalisis laporan keuangan komparatif, yaitu tujuannya untuk melihat perkembangan perseroan dalam 4 tahun berjalan. Laporan komparatif PT BP disajikan pada lampiran 1, 2, dan 3, dan untuk laba rugi common size ada di lampiran 5. Langsung ke analisis. Di bagian yang sudah ada di layar ini, dapat kita baca di pos beban pokok pendapatan yang mengalami penurunan selama 4 tahun berturut-turut. Penurunan ini diperkirakan karena penurunan beban pemeliharaan dan pengoperasian di entitas anak perseroan yang terjadi seiring dengan program efisien operasi. Pada pos aktiva, total aset ada pada lampiran 6. Merupakan pos yang cukup signifikan terhadap total aset. Dan di total aset itu yang menyumbang terbanyak adalah investasi pada Ventura bersama. Investasi pada Ventura bersama itu menyumbang sebesar 50% lebih aset. Untuk pos kas dan setara kas mengalami penurunan selama 4 tahun berjalan. Untuk analisis arus kas dapat dilihat pada lampiran ke-7. Next. Dan yang ini neraca common size, komponen neraca common size. Pada bagian yang kiri dapat kita sebutkan itu proporsi untuk aset tidak lancar. Neraca common size dalam lampiran 6 perubahannya masih terbilang stabil. Jadi proporsi aset lancar meningkat signifikan setiap tahunnya, mengalami total kenaikan sebesar 17,51% selama 4 tahun berjalan. Peningkatan aset lancar ini diakibatkan adanya peningkatan persediaan pajak dibayar di muka, aset yang tidak lancar dimiliki untuk dijual atau dialihkan ke pemilikannya. Dan pada pos aset tidak lancar walaupun tidak mengalami kenaikan, tetapi perubahan nilai masih stabil. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan dari investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi, piutang lain-lain, pihak ketiga dan pihak berelasi, serta beberapa pos lain. Sementara pada pos liabilitas dan ekuitas, nilai liabilitas jangka pendek meningkat pada tahun 2019 karena adanya kenaikan terutama pada utang usaha pihak ketiga, utang pajak, dan pinjaman bank yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Kemudian untuk liabilitas jangka panjang mengalami penurunan karena adanya penurunan pada pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagiannya yang jatuh tempo 1 tahun. Serta pendapatan ditangguhkan untuk yang liabilitas jangka panjang itu. Di sisi ekuitas meningkat pada tahun 2016 dan sampai 2018 dan mulai mengalami penurunan pada tahun setelahnya. Penurunan ekuitas ini diakibatkan adanya penurunan saldo laba, ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Next. Ini untuk komposisi aset pada tahun 2019. Dapat dilihat yang memberikan komposisi terbesar itu ada di aset minyak dan gas bumi neto, yaitu sebesar 43%. Dan setelahnya di angka 30% itu ada uang muka. Berikutnya 15% itu ada aset berwujud, ya, dan 11% itu ada pihak ketiga neto, aset dari pihak ketiga neto. Dan selanjutnya 0,0% sisanya itu. Next. Selanjutnya itu analisis tren dapat dilihat pada lampiran 7. Dalam analisis ini menunjukkan tren peningkatan yang negatif untuk laba bersih maupun arus kas dari aktivitas operasi.
Terus, 2 ukuran tambahan atas arus kas PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Nusantara disajikan dalam lampiran 9. Rasio kecukupan arus kan memberikan gambaran atas kemampuan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk mendanai pengeluaran modal, investasi, dan persediaan, dan pembayaran dividen tunai. Rasio kecukupan arus kas PT Astrindo selama periode 4 tahun sebesar 0,65%, mengimplikasikan bahwa dana yang dihasilkan dari operasi tidak cukup untuk membiayai pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan pembayaran dividen tunai. Terus selanjutnya itu ada komponen laporan arus kas common size. Nah, analisis ini dapat dilihat di lampiran 8. Terus di sini kan bisa dilihat nih, kalau di tahun 2019 yang aktivitas neto perusahaan untuk aktivitas operasi itu mengalami penurunan. Penurunan ini dikarenakan beban keuangan perseroan yang masih tinggi di tahun 2018. Terus arus kas neto perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2018 menurun bila dibandingkan dengan 2017 karena efek dari penurunan pada modal kerja perseroan di tahun 2017. Terus, arus kas neto perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2017 meningkat bila dibandingkan dengan 2016 yang disebabkan oleh pembayaran beban keuangan. Selanjutnya ada arus kas neto dipergunakan untuk aktivitas investasi. Pada tahun 2019 digunakan untuk kegiatan akuisisi dan penempatan uang muka. Arus kas neto perseroan investasi ini menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2018 karena arus kas ini digunakan untuk kegiatan akuisisi entitas asosiasi. Terus selanjutnya ada arus kas neto digunakan untuk aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Aktivitas pendanaan tahun 2016 mengalami peningkatan di tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pada utang lain-lain dan terus menurun pada tahun 2018 hingga 2019. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh perseroan. Dan di poin kedua ada analisis likuiditas jangka pendek. Untuk analisis likuiditas jangka pendek untuk 4 tahun terakhir dan market leadernya di paper itu disajikan pada lampiran ke-10. Dan di bagian yang telah tampil ini dapat dijelaskan bahwa rasio lancar pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Rasio lancar yang baik itu jika nilainya berada di atas 1, artinya jumlah aktiva lancar di atas utang lancar. Dan dapat dilihat di lampiran untuk rasio lancar 2019 itu nilainya 1,71 yang diartikan aman. Kemudian untuk analisis rasio cepat untuk analisis rasio cepat juga terus meningkat per tahunnya selama 4 tahun dan baru bisa dinyatakan aman ketika di tahun 2019 karena angkanya itu di atas 1. Dan juga sama halnya di market leader kita yaitu RT. Dia memiliki nilai di atas 1 pada tahun 2019 yang menyatakan perputaran piutang itu di posisi aman untuk persediaan pada tahun 2017 untuk perputaran persediaan pada tahun 2017 sampai 19 itu tidak ada nilai yang tercantum di laporan tahunannya. Tetapi di 2016 memiliki proporsi 0,23% terhadap total aset. Untuk perputaran piutang dapat dilihat pada lampiran 7. Perputaran piutang masih menyanyikan nilai yang signifikan
walaupun ada penurunan pada tahun 2017 yaitu 0,74% dan meningkat lagi pada tahun 2018 yang nilainya 20,09% dan meningkat pada tahun berikutnya juga. Hal tersebut menunjukkan kebijakan kredit yang lebih agresif dalam mengelola piutang. Dan untuk jumlah hari penagihan piutang cukup buruk pada 2016, yaitu 972 hari. Tetapi pada tahun berikutnya mulai membaik karena adanya penurunan yang besar di tahun 2017 dan 2080 hari di tahun 2017 dan menjadi 49 hari di tahun 2018. Walaupun pada tahun 2019 naik menjadi 78 hari, tetapi masih dapat dibilang signifikan perubahannya. Next. Selanjutnya, analisis struktur modal dan solvabilitas. Struktur modal BP untuk 4 tahun terakhir. Untuk 4 tahun terakhir dianalisis dengan menggunakan analisis struktur modal dan solvabilitas sebagaimana lampiran 12 dan lampiran 13. Berdasarkan analisis tersebut, dapat digambarkan secara sederhana struktur modal BP sebagaimana grafik dan diagram yang sudah dilampirkan di PowerPoint ini. Lalu, kami melanjutkannya dengan mencari rasio struktur modal dan solvabilitas BP dibandingkan market leader di tahun 2019. Berdasarkan data yang disajikan dalam lampiran 14, dapat kita lihat bahwa terjadi pergeseran struktur modal BP dari awal tahun 2016 menuju ke 2019. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan debt to equity ratio atau DER dari tahun 2016 sebesar 7,54 menjadi 2,45. Di tahun 2019, DER dengan angka di atas 1 mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki utang yang lebih kecil dari ekuitas yang dimilikinya. Tetapi sebagai investor, kita juga harus teliti dalam melihat DER ini. Sebab jika total utangnya lebih besar daripada ekuitas, maka kita harus lihat lebih lanjut apakah utang lancar atau utang jangka panjangnya yang lebih besar. Dari analisis rasio utang jangka pendek dan jangka panjang terhadap total utang, terlihat bahwa selama tahun 2016 sampai 2019, utang jangka panjang selalu lebih besar dari utang jangka pendek. Hal ini sedikit mengkhawatirkan mengingat perusahaan berpotensi mengalami gangguan likuiditas di masa yang akan datang. Selain itu, laba perusahaan juga semakin tertekan akibat harus membiayai bunga pinjaman dibandingkan dengan market leader. Rasio DER BP 2,45 tahun 2019 masih berada di bawah DER market leader. Analisis solvabilitas dapat kita lihat dari times interest ratio. Rasio ini menjelaskan perbandingan antara laba bersih sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga, dan merupakan rasio yang mencerminkan besarnya jaminan keuangan untuk membayar bunga atau jangka panjang. Terlihat dari tabel tersebut bahwa time interest ratio BP dari tahun ke tahun semakin kecil, mengindikasikan adanya penurunan jaminan keuangan untuk membayar bunga utang perusahaan. Lalu selanjutnya ada analisis pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Bisa dilihat return on asset atau ROA dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sangat drastis, sedangkan untuk tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan. ROA mengalami kenaikan kembali di tahun 2018 ke tahun 2019. Kenaikan ROA di tahun 2017 berkaitan dengan pengembangan usaha BP yang semakin luas. Sedangkan penurunan ROA di tahun 2017 ke tahun 2018 disebabkan kenaikan persediaan aset manufaktur berupa minyak dan gas di tahun 2017. Di tahun 2017 naik hampir 2 kali lipat dibanding tahun 2016 sesuai yang tertera dalam CALK. Lalu jika dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya yang terdapat di lampiran 16, ROA BP berada di level tertinggi.
ROA BP berada di posisi 2,19%. Diagram tersebut terdapat di, next. Ya, di sini terlihat diagram dari BP dan RT. ROA BP berada di level tertinggi. ROA BP berada di posisi 2,19%, sedangkan RT sebagai market leader berada di bawah BP. ROA yang tinggi belum tentu mencerminkan laba bersih perusahaan yang tinggi pula. Analisis dari ROA ini juga menunjukkan hubungan margin laba dan perputaran aset. Dilihat dari tren margin nopat BP terus mengalami penurunan sebesar 38,76%. Nopat dari tahun 2010 nopat dari tahun 2016 sampai 2019 terus mengalami penurunan meskipun terus mengalami penurunan. Pendapatan BP tetap meningkat karena adanya efektivitas penggunaan biaya produksi yang dapat dilihat dari menurunnya beban pokok penjualan, yaitu penurunan beban pokok penjualan untuk BP di tahun 2019. Namun, kondisi perputaran net operating asetnya dari tahun 2016 ke tahun 2019 mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan penjualan yang dihasilkan dari penggunaan aset masih belum maksimal dan justru mengalami penurunan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Puri. Selanjutnya ada analisis pemanfaatan aset. Sebelumnya, analisis pemanfaatan aset itu adalah untuk mengidentifikasi dan memilih aset yang masuk dalam aset operasional atau aset non-operasional. Rasio penggunaan aset ini dihitung berdasarkan nilai pada akhir tahun. Yang terdapat pada lampiran 17, rasio penggunaan aset BP tidak begitu mengalami fluktuasi. Perputaran kas dan setara kas mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Dan rasionya turun pada tahun 2019. Perputaran piutang turun dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Kenaikan dan penurunan tahun 2019 sampai dengan 2019, penurunan tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada grafik. Next. Selanjutnya ini ada dibandingin sama 2019-nya. Pada tahun 2019, rasio perputaran kas dan setara kas menurun menjadi 27,62. Angka tersebut dapat diartikan bahwa BP relatif lebih baik dalam memutar kasnya. Kasnya menjadi masuk lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Angka tersebut kurang bagus daripada market leader RT yang bernilai 21,45. Perputaran rasio piutang BP mengalami penurunan hingga 2019, kemudian naik pada tahun 2018. Kenaikan rasio ini sejalan dengan penurunan rasio kas dan setara kas. BP dapat menagih piutangnya sehingga kas bisa bertambah, meskipun demikian nilai tersebut masih lebih jauh dari market leader yang bernilai 1,40. Hal ini berarti bahwa masih ada beberapa piutang macet pada BP. Rasio perputaran working capital yang bernilai -1 pada BP lebih rendah daripada RT yang hanya bernilai 1,02. Rasio yang cukup rendah ini bisa diartikan bahwa BP memiliki modal yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan penjualannya. Bahwa BP memiliki modal yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan penjualannya untuk rasio perputaran aset tetap. Rasio tersebut lebih rendah daripada RT yang bernilai 1,18. Nilai ini berarti bahwa BP membutuhkan lebih banyak aset tetap untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan RT. Next. Di sini ada analisis perputaran persediaan. Persediaan dinyatakan berdasarkan yang terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan metode first in, first out, FIFO.
Penyisihan untuk persediaan utang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan masing-masing jenis persediaan pada masa datang. Akun ini merupakan persediaan yang akan digunakan dalam aktivitas pengeboran BBP, entitas anak. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai persediaan tidak perlu dilakukan karena seluruh persediaan dapat digunakan dalam kegiatan usaha normal entitas anak. Akun persediaan pada tahun 2017 merupakan persediaan yang akan digunakan dalam aktivitas pengeboran BBP entitas anak. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai persediaan tidak perlu dilakukan karena seluruh persediaan dapat digunakan dalam kegiatan usaha normal entitas anak. Sehingga saldo akun persediaan untuk tahun 2017 sebesar 0, begitu juga dengan tahun 2018 dan 2019. Next. Di sini ada analisis kinerja dan profitabilitas operasi. Tujuan dari profitabilitas diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan biasanya dinilai oleh investor dan kreditur untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset. Pada rasio ini dihitung berdasarkan presentasi gross profit, EBIT, dan net income terhadap penjualan pada lampiran 18. BP mengalami kenaikan profit yang cukup stabil dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Jika dilihat dari gross profit margin, BP dari tahun ke tahun lebih efisien dalam memanfaatkan faktor-faktor produksinya, baik dari material maupun tenaga kerja. GPM BP bernilai 43% lebih baik daripada GPM RT yang bernilai 39%. GPM BP nilainya semakin meningkat karena akuisisi yang dilakukan BP. Selanjutnya, operating profit margin (OPM) BP berjumlah 10%, nilai ini lebih tinggi daripada OPM RT yang bernilai 0,02%. Angka tersebut dapat diartikan bahwa BP lebih efisien dalam mengelola beban operasinya untuk memperoleh pendapatan, sedangkan net profit margin (NPM) BP mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, dengan tingkat pajak yang stabil, BP membayar beban bunga yang lebih banyak tiap tahunnya. Selain itu, jika dibandingkan dengan RT, NPM dari BP lebih kecil. Next akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk analisis pergerakan harga saham. Untuk analisis pergerakan harga saham ini, perseroan manufaktur 19 tidak menimbulkan perubahan yang mengakibatkan harga-harga saham ini naik ataupun turun. Selain dikarenakan peningkatan harga lahan dan naik suku bunga kredit tidak berimbas pada penurunan penjualan. Next. Nah, berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan harga saham BP selama 4 tahun terakhir cenderung tidak stabil dan berada pada kisaran yang terendah, terutama di tahun 2017
hingga 2018, harga saham BP mengalami naik turun yang cukup signifikan hingga akhirnya turun drastis di akhir tahun 2018 dan stabil hingga akhir tahun 2019. Meskipun saham tersebut cukup rendah, hal ini di 2016. Berarti dapat disimpulkan bahwa perusahaan BP itu lebih baik dibanding perusahaan arti dalam harga saham tersebut. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, analisis DuPont. Selanjutnya, analisis DuPont. Analisis DuPont dapat kita lihat pada lampiran 23. Lampiran 23 menyajikan analisis DuPont BP untuk tahun 2016 sampai dengan 2019. Dan yang dapat kita lihat pada grafik di sebelah kanan. Dan perbandingan dengan perusahaan dalam industri yang sama untuk tahun 2019 yang dapat kita lihat pada grafik di sebelah kiri. Dari tahun ke tahun, apabila dirinci ke dalam 3 faktor, terlihat bahwa net profit margin dan financial leverage cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2017 yang menunjukkan bahwa BP masih kurang mampu menggunakan tambahan utang untuk menciptakan keuntungan. Dengan demikian, tambahan keuntungan berimbang dengan berkurangnya aset yang diperoleh. Hal ini menyebabkan aset turnover mengalami penurunan sejak tahun 2017. Apabila dirinci ke dalam 5 faktor, EBIT margin sempat mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga 2017, namun sejak 2017 hingga 2019, EBIT margin mengalami penurunan setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa kegiatan operasional BP belum mampu berjalan dengan efisien pada periode 2017 hingga 2019. Interest burden yang semakin menurun menunjukkan utang perusahaan semakin besar sehingga beban bunga ikut membesar. Apabila dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri sejenis untuk tahun 2019, net profit margin dan financial leverage dari PT Astrindo Nusantara Infrastruktur atau BP masih berada di atas dari PT Ratu Prabu Energi atau ARTI sebagai market leader. Namun untuk aset turnover, BP masih terbilang buruk daripada ARTI, di mana BP belum mampu memanfaatkan tambahan utangnya dalam menciptakan keuntungan. Next. Selanjutnya peramalan. Lampiran 21 menampilkan laporan laba rugi tahun 2016 sampai 2019 serta ramalan untuk tahun 2020. Proses peramalan dimulai dengan harapan atas setingkat penjualan dan pendapatan usaha. Pendapatan perusahaan tumbuh kuat untuk menumbuh kembangkan perseroan secara berkelanjutan. Maka perseroan telah menyusun rencana dan strategi pemasaran dan penjualan dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara klien dan entitas anak perseroan. Kegiatan pemasaran dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada para klien, termasuk diantaranya dengan melakukan pembaruan-pembaruan terhadap aset serta melakukan strategi operation excellence dan inovasi berkelanjutan di berbagai bidang operasi perseroan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat kekuatan operasional serta mencari peluang pengembangan aset baru yang lebih menghasilkan margin lebih tinggi dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada. Perseroan juga membangun sinergi dengan berbagai mitra kerja, termasuk dengan sesama anak usaha. Proyeksi tahun 2020 untuk ramalan tahun 2020, perusahaan optimis target penjualan, pemasaran atau marketing sales bisa tumbuh sekitar 172%. Namun demikian, angka tersebut akan sulit dicapai karena melihat tren beban keuangan. Perseroan yang cukup tinggi dan dikarenakan perekonomian semakin melambat yang memberikan dampak pada menurunnya kinerja ekspor barang dan jasa. Margin laba kotor atau gross profit margin perseroan terus meningkat dimulai tahun 2017 sampai 2019 dan sempat menurun pada tahun 2016 ke 2017. Kenaikan ini sebagai akibat dari rangkaian strategis
yang dilakukan perseroan untuk mendapatkan pembiayaan kembali dan menyelesaikan kewajiban pinjaman entitas anak yang telah jatuh tempo. Next. Selanjutnya ada analisis Z-score. Analisis Altman Z-score merupakan model rasio yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Dengan memprediksi kebangkrutan perusahaan, Anda bisa mengetahui perusahaan mana yang memiliki kondisi keuangan yang sehat dan perusahaan yang terancam terkena likuidasi. Formula Z-score yang digunakan merupakan rumus dan perhitungan untuk perusahaan manufaktur. Hal ini dilakukan karena PT Astrindo Nusantara Infrastruktur merupakan perusahaan manufaktur. Formula yang digunakan adalah Z-score sama dengan 1,2 T1 ditambah 1,4 T2 ditambah 3,3 T3 ditambah 0,6 T4 ditambah 0,999 T5. Dari data di lampiran 25, perhitungan Z-score untuk BP mengalami fluktuasi sejak tahun 2016, tetapi selalu berada di bawah batas aman. Untuk tahun 2019, Z-score yang dihasilkan dari perhitungan di atas adalah 0,377 dengan indikator apabila Z-score lebih besar dari 3. Maka perusahaan dianggap aman. Z-score terendah BP diperoleh pada tahun 2019, yakni sebesar 0,377 dan tertinggi diperoleh pada tahun 2017, yakni sebesar 2,056. Apabila menelusuri faktor penyusunnya, besarnya aset liquid atau T1 terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2019. Hal ini juga diimbangi dengan profitabilitas atau T3 yang juga mengalami peningkatan sejak tahun 2016, namun mengalami penurunan pada tahun 2019. Dengan melihat Z-score perusahaan BP, perusahaan ini berpotensi mengalami kebangkrutan yang dikarenakan Z-score selalu berada di bawah batas aman, yaitu Z-score kurang dari 3. Next. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertama itu laporan keuangan komparatif menunjukkan tren peningkatan yang negatif untuk laba bersih maupun arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, rasio lancar dan rasio cepat perseroan menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki mampu untuk menutupi utang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Lalu dapat dilihat dari analisis struktur modal, perseroan memiliki DR yang cukup tinggi. DR yang tinggi ini disebabkan oleh masih dominannya utang, terutama utang jangka panjang, dan kondisi ini sedikit mengkhawatirkan karena dalam jangka panjang perseroan masih harus menyediakan dana untuk membayar bunga pinjaman tersebut. Hal ini juga mengindikasikan adanya upaya perseroan untuk memperoleh sumber dana secara cepat dalam rangka mengembangkan perusahaan. Lalu ROCE perusahaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2016 hingga 2018. Namun menurun di tahun 2019 apabila dibandingkan pesaingnya, ROCE perseroan berada di atas market leader yaitu perusahaan Arti. Yang kelima, margin laba kotor atau gross profit margin perseroan terus meningkat dimulai tahun 2017 sampai 2019 dan sempat menurun pada tahun 2016 ke 2017. Kenaikan ini sebagai akibat dari rangkaian strategis yang dilakukan perseroan untuk mendapatkan pembiayaan kembali dan menyelesaikan kewajiban pinjaman entitas anak yang telah jatuh tempo. Lalu pergerakan harga saham perseroan cenderung stabil walaupun pada kisaran yang terendah. Harga saham perseroan terus turun secara perlahan mulai awal tahun 2018 akibat melemahnya kinerja ekonomi makro yang juga dialami oleh perusahaan lain. Yang ketujuh, ROE perseroan mulai tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung mengalami penurunan karena aset turnover yang rendah dan interest burden yang tinggi. Tingginya ROE perseroan dibanding perusahaan lain tidak terlepas dari faktor financial leverage yang sangat tinggi serta aset turnover yang lebih baik. Lalu yang terakhir, hasil perhitungan Z-score
Perseroan untuk tahun 2019 adalah perusahaan dianggap berpotensi mengalami kebangkrutan, tetapi akan mampu untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Hal ini sesuai dengan hasil proyeksi atas laporan laba rugi dan neraca, di mana perseroan akan menghasilkan laba dan menambah asetnya untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 9 analisis laporan keuangan ini. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.